bagaimana kita harus merubah dan dimulai daripada diri kita, ya, khususnya para pelayan Tuhan, supaya gereja ini berproduksi, ya, dan itu dimulai daripada kita para pekerja Tuhan. Nah, ingat, itu tidak boleh lupa bahwa kita itu bekerja untuk Bapa kita, rumah kita, ya. Prinsipal tuan dan hamba juga memang ada, tetapi itu selalu mengacu kepada upah. Ya, kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan karena upah kita besar di sorga. Amin. Haleluya. Ya. Nah, many problem come one after another. Jadi memang masalah pasti akan datang. Selesai ini, datang lagi ini. Ya. Karena memang kita tidak lepas daripada apa yang Tuhan katakan bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Coba Roma 8 ayat yang ke-28. Ayat ini sudah sering kita hafal, tapi kita sering kali lupa akan satu hal ini yang saya mau bagikan kepada kita. Ya, ini tanda daripada seseorang atau saudara itu dipakai Tuhan. Bahwa hidup saudara itu di-anointing oleh Tuhan. Nah, ingat, kita tidak hanya ya disebut sebagai anak Tuhan melayani di rumah kita, tapi prinsipal tentang kita itu di-anointing oleh Tuhan karena kita itu anaknya. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, prinsipal kita melakukan segala sesuatu itu karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Gitu. Coba dulu waktu Markus lah, waktu kamu pertama kali suka sama Henny, coba. Wah, ceritain semuanya, ceritain. Ya kan? Dia pasti akan melakukan apa saja karena dia mengasihi Henny, kan? Ya, ya. Laut dan udara aku tempuh, Den Haag dan Amsterdam begitu dekat rasanya. Ya, nah. Jadi kita sadar kita itu bekerja. Tadi dikatakan bahwa kita itu bekerja untuk Tuhan. Kita tahu kebaikan Tuhan. Kita tahu kita dipanggil oleh Tuhan. Kita tahu rencana Tuhan. Ini semua sudah seperti sebuah satu, apa boleh saya katakan, statement di dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Tetapi itu semua kita bisa nikmati, kita bisa alami, ya, rencana Tuhan, ya, kebaikannya. Kita bisa melakukan apa saja karena kita bekerja untuk Tuhan, karena kita itu mengasihi Dia. Amin. Ya, tadi kalau kita kembali lagi, ya, Inggar tadi sudah bilang, karena memang waktu kita masih berbuat dosa, Tuhan tuh sudah mengasihi kita, bukan karena kita itu baik, gitu. Jadi apa saja yang kau lakukan di dalam rumah Tuhan, karena engkau mengasihi Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa menggeser engkau, tidak ada yang bisa mengguncangkan engkau. Ya, Alkitab ulang-ulang menulis ya sama kita, Allah itu kasih adanya. Jadi memang prinsipal bahwa Allah itu melakukan segala sesuatu dalam hidup kita karena Dia mengasihi kita. Ya. Nah, poinnya adalah bagaimana seringkali dalam hidup ini kita disappointed, kita itu kecewa, kita itu bilang, I'm a burnout, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah melakukan apa saja di dalam gereja itu, ya, saya sudah buat ini, buat itu yang terbaik dalam musik, dalam Sunday School, atau mungkin saudara bagian di dapur kah, atau apa saja. Seringkali kita akhirnya terbentur dengan perkataan disappointed, ya, kecewa.
Ya. Dan saya tidak pungkiri itu juga pernah saya alami, ya. Saya merasa kecewa, saya merasa dihianati, saya merasa disakiti, saya merasa tidak dihargai. Itu semua bagian-bagian yang kita lewati. Tapi satu hal, saya percaya kembali lagi, kalau memang kita mengasihi Tuhan, itu semua bisa kita lewati. Amin. Iya, ya. Bahkan tadi saya sudah kasih contoh bahwa Markus akan melakukan apa saja karena dia mengasihi istrinya Heni. Ya, jadi saya pun yakin bahwa prinsip yang sama kita juga digambarkan oleh Tuhan. Kita itu adalah pengantin wanita gereja Tuhan dan dia adalah pengantin pria. Jadi kita tidak akan mungkin mengkhianati, kita tidak akan mungkin melupakan kasih kebaikan Tuhan. Ya, kita tahu sekarang, ya. Jadi sebetulnya tidak ada yang terlambat. Kalau memang hari ini engkau baru tahu, ya puji Tuhan. Lebih baik kita sadar, kita tahu, ya, daripada kita tidak tahu tapi berlagak tahu. Ya, jadi ini kalau saudara renungkan baik-baik, kita tahu sekarang. Jadi artinya bahwa ternyata dalam masalah yang aku lewati, aku tahu sekarang bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam melakukan segala sesuatu dalam hidupku. Ya, dan karena dia itu mengasihi aku, dia itu mengasihi aku sebagai anaknya. Ya, kenapa tidak aku mengasihi dia sebagai Bapakku? Ya, itulah sebabnya tadi bahwa Tuhan tidak pernah menyimpan dendam sama kita. Dia itu selalu mengampuni kita. Ketika gambaran daripada Bapa itu mendatangi anaknya yang sulung dan anaknya sulung tidak mau melakukan apa yang bapaknya mau, dia pergi ke anaknya yang bungsu. Jadi artinya ya sudah, kalau engkau tidak mau melakukan itu ya sudah. Artinya bahwa dalam kegagalan yang kita alami di dalam kita melayani Tuhan, ya, karena kita saat ini kita punya satu goal bahwa saya harus berproduksi, ya. Sama saja mungkin pada musim-musim tertentu seorang petani yang telah mengurus sawahnya, misal saja karena kena musim yang gagal, dia tidak bisa menuai dengan baik. Ya, demikian juga kita. Tapi yang penting bahwa jangan engkau berhenti untuk mengasihi Tuhan. Amin. Iya, karena kita tidak hanya diberi satu kepahaman, kita paham bahwa ya betul saya harus mengasihi Tuhan, tapi yang paling penting bahwa Tuhan akan membuat engkau berhasil. Ya, Tuhan akan membuat engkau mampu melewati hal-hal yang boleh saya katakan memang Tuhan tidak pernah berjanji di mana engkau melayani aku, di mana engkau mengikut aku, engkau tidak mengalami hal-hal yang sulit, ya. Bahkan seringkali kita lupa bahwa sebetulnya semua itu Tuhan sudah bereskan. Di atas kayu salib itu, seperti hari ini kita merayakan, ya, kematian dan kebangkitan Tuhan, kita harus sadar bahwa sebetulnya semua Tuhan sudah bereskan. Yang paling penting adalah maukah kita mengikut sertakan kehidupan kita untuk menyelesaikan apa yang Tuhan sedang siapkan dalam hidup kita. Waktu Tuhan bilang sudah selesai, it's finished, maksudnya adalah bagian Tuhan itu sudah selesai. Jadi ketika engkau melakukan apapun pekerjaan Tuhan, Tuhan mau engkau sadar bahwa aku menaruh engkau di situ. Ya, sebetulnya semua itu bisa engkau selesaikan karena aku sudah selesaikan. Yang aku mau engkau involve di dalamnya. Ya. Many problem, yes. Ya. But ya, kita tidak lupa God is working. Allah turut bekerja. Ya. Tidak hanya dalam hal-hal yang kita anggap ini masalah terlalu berat, ya. Tuhan katakan dalam segala sesuatu,
dalam segala hal. Ya, dan kita belajar satu hal hari ini dari Daniel. Ya, dia masuk ke mulut singa. Dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, dia masuk ke api yang dipanaskan. Kita belajar dari Daud. Ya, dia bisa berkata, aku bersukacita, aku bergembira. Tapi posisi dia saat itu dia sedang dikejar-kejar oleh Saul. Saya mau tambahkan lagi. Ya, pada saat Hawa, ada yang bilang gini sama saya, Pak, seandainya Adam saat itu tidak tidur ya. Ya. Kan waktu Hawa jatuh itu, ini kan Hawa ini gambaran gereja Tuhan, gambaran saudara dan saya. Sebetulnya itu adalah momen yang tepat di mana ular atau iblis tahu ketika Adam dan Hawa tidak bersama-sama. Itu merupakan momen yang tepat. Yesus pernah bilang seperti ini, aku adalah pokok anggur. Engkau adalah ranting-rantingnya atau carang-carangnya. Dan Bapakulah pengusahanya. Ranting yang tidak berbuah, aku potong. Ingat, aku adalah pokok anggur. Ranting yang tidak berbuah, aku potong. Ya, supaya dia berbuah. Ranting yang sudah berbuah, kalau tadi yang belum berbuah itu dipotong supaya dia berbuah. Ranting yang sudah berbuah, aku bersihkan. Tidak dipotong, dibersihkan. Supaya lebih banyak berbuah. Jadi poinnya seperti ini. Selama saudara, saya teringat lagi apa yang dibilang si Inggar tadi. Kita tidak boleh lepas, kita harus nempel, melekat terus dengan Yesus itu. Kita harus terus mengasihi Dia. Ya, dari mana saya dapatkan kasih? Karena Tuhan telah mengasihi saya. Kita tidak punya kasih, saudara, tapi karena Tuhan mengasihi kita, kita memiliki kasih itu. Nah, jadi selama saudara mau melekat dengan pokok anggur, engkau tidak lepas daripada pemotongan atau engkau tidak lepas daripada pembersihan. Selama engkau mau berproduksi seperti yang Tuhan kehendaki, jangan sekali-sekali engkau lepas atau tidak berhubungan dengan Tuhan. Kita dalam gereja ini, jangan sekali-sekali lepas dari gereja ini. Karena di sini engkau berproduksi. Iblis tidak peduli saudara pergi ke gereja. Iblis tidak peduli saudara berada dalam sebuah gereja. Tapi dia mulai peduli dan takut ketika engkau berproduksi dalam gereja itu. Amin. Ya. Jadilah orang Kristen yang berproduksi. Ya. Jangan engkau mau ditarik. Jadi selama engkau masih mengalami pemotongan, puji Tuhan, aku masih melekat dengan Yesus. Karena Dia mengasihi aku, Dia mati buat aku dan aku mengasihi Dia. Amin. Kalau aku tidak mengalami lagi pemotongan dalam hidupku, itu artinya aku sudah tidak melekat dengan pokok anggur. Di mana engkau tahu engkau menerima anointing daripada Tuhan? Di mana engkau tahu engkau mengalami dan menerima pengurapan daripada Tuhan? Ketika ada datang serangan iblis itu. Ketika akan datang hal-hal yang mungkin engkau tidak expect. Itu berbicara tentang pemotongan. Kadang-kala kita sudah merasa comfort di situ. Tapi kita tidak berbuah sebetulnya. Banyak orang sudah bertahun-tahun dalam gereja itu tapi tidak berbuah. Poinnya adalah karena dia tidak bersedia dipotong. Ketika dia dipotong, dia kabur, lari. Iblis paling demen itu. Haleluya kata dia. Iblis bawalah ke gereja yang lain lagi. Dia ditaruh lagi itu di situ. Dan tidak pernah berproduksi, tidak pernah berbuah. Amin. Tiba-tiba engkau, aduh Tuhan kok semakin aku dekat sama engkau, semakin aku melayani engkau dengan sungguh-sungguh, semakin engkau belajar
menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, kok semakin banyak ini serangan-serangan. Karena Engkau sedang dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Amin. Kalau engkau tidak pernah mengalami pembersihan, artinya engkau sudah lepas daripada pokok anggur. Makanya dikatakan bahwa dia turut bekerja. Dia turut bekerja kok di situ. Ada Tuhan di situ. Amin. Tepatnya seperti ini. Saya mau ganti kata-kata ini. Kalau engkau tahu bahwa engkau di-anointing oleh Tuhan, kalau engkau menerima pengurapan, ada urapan Tuhan di dalam hidupmu, ada urapan Tuhan di atas kepalamu, ada minyak Tuhan, ada kuasa Roh Kudus, engkau pasti mengalami pemotongan. Engkau pasti mengalami pembersihan. Amin. Kalau engkau tidak pernah mengalami itu, saya mau katakan kepada saudara, tidak ada anointing daripada Tuhan dalam hidupmu. Amin. Itulah sebabnya kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apa itu dia? Kita mengalami pemotongan. Kita mengalami pembersihan. Kita mengalami hal-hal di mana itu menunjukkan bahwa iblis berusaha goncang engkau. Ingat yang saya katakan tadi, kita akan mengalami gempa. Tidak hanya gempa fisik, dan itu Tuhan sudah buktikan, gempa fisik. Itu ngeri. Saudara, yang 3 negara itu satu kali digoncang, itu gedung tuh seperti kertas begini, joget saudaraku. Wah, berapa yang mati saya nggak tahu. Tiba-tiba kemarin San Diego, dan dalam jangka waktu beberapa waktu ini akan terjadi lagi. Saya mau katakan kepada saudara, saudara tinggal saksikan aja. Tapi itu merupakan sebuah pembuktian bahwa gempa rohani juga akan terjadi. Gereja akan mengalami gempa rohani. Saya mau bilang, siap-siap aja. Tapi itu menunjukkan ada anointing Tuhan di atas gereja ini. Buat saya, banyaknya jemaat bukan merupakan satu standar bahwa gereja itu dipakai dan diberkati Tuhan. Standar sebuah gereja adalah ada anointing Tuhan di situ. Amin. Makanya Petrus bilang, bahasa dia berbeda dengan murid-murid yang lain. Oh, engkau itu Elia, engkau itu nabi yang akan datang. Petrus bilang, you are the Messiah. Engkau adalah Mesias. Apa itu Mesias? Artinya yang diurapi. Amin. Yesus katakan di akhir zaman ini akan muncul Mesias palsu. Betul, Mesias palsu akan muncul. Tapi tidak ada pengurapan Tuhan di situ. Amin. Orang yang diurapi Tuhan, mereka akan tetap solid, kuat. Ada goncangan di sana, ada gempa di sana, ada pemotongan di sana. Mereka tetap terus melekat. Amin, saudaraku. Amin. Saya di gereja ini, saya pikir saya sudah bukan lagi tamu. Terserah tanggapan saudara. Saya merasa bahwa saya ada di dalam kalian. Amin. Karena boleh saya katakan perjalanan gereja ini saya ada di situ. Satu-satu saya kenal. Ya, dan meskipun saya tidak berada setiap saat bersama-sama saudara secara fisik, tapi di dalam roh saya ada bersama-sama engkau. Amin. Itulah sebabnya saya tidak pernah berhenti untuk memantau. Bukan saya mau apa istilahnya, mau kepo. Mau, ya itu kata orang, kata kepo atau istilah itu pengen tahu, tidak. Tapi saya merasa bahwa memang Tuhan taruh gitu loh, beban bahwa ini adalah keluargamu. Bawa mereka di dalam doamu, ya, bagikan mereka rencana-rencanaku, ya. Dan sebelum saya tutup, coba buka Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya,
Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perhatikan saudaraku, ya, kita tidak percaya tentang coincidence, ya. Kita percaya bahwa keberuntungan itu merupakan rencana Tuhan dalam hidup kita. Engkau boleh berhasil, tapi belum tentu engkau beruntung. Dikatakan kenapa Alkitab menulis supaya ya engkau tidak hanya berhasil, tapi engkau akan beruntung. Saya gambarkan seperti ini. Mungkin ya saya dengan Bro Tony, misalnya kami berdua melamar sebuah pekerjaan. It's a big company. Ya. Lolos tes interview, kita berdua terakhir saya diterima menjadi employee di situ dan Bro Tony tidak diterima. Saya berhasil. Terus Bro Tony mungkin melamar di tempat lain. Dia diterima di situ. Dia berhasil masuk di company itu. Tapi dia tidak berhasil di tempat yang saya apply tadi. Tapi belum tentu saya beruntung. Ya, saya berhasil masuk di company, tapi belum tentu saya beruntung. Bro Tony tidak diterima di company yang saya apply tadi. Tapi dia tidak hanya berhasil diterima di company lain, tapi dia beruntung di situ. Karena Tuhan yang menempatkan dia di situ. Tuhan tidak menempatkan dia di tempat saya apply. Nah, hidup kita juga seperti itu. Itu yang saya gambarkan tentang produksi. Banyak kita itu seperti tanaman, kita ditanam. Itu tadi saya katakan, itulah yang iblis mau. Kita tertanam dalam sebuah gereja, tapi kita tidak pernah beruntung. Ya, kita berhasil pelayanan. Wah, jadi worship leader yang luar biasa. Ya. Wah, podcast di mana-mana. Tapi belum tentu keberuntungan itu mengikuti. Apa itu keberuntungan? Buah-buah yang kita hasilkan itu benar-benar menghasilkan. Yesus katakan, hasilkanlah buah-buah pertobatan. Engkau boleh berhasil sebagai hamba Tuhan, tapi belum tentu buah-buah yang engkau hasilkan itu membuat orang bertobat. Gereja Tuhan tidak hanya harus berhasil menjadi gereja di mana menyatakan cahaya kemuliaan Kristus, tapi gereja Tuhan harus bisa berhasil menghasilkan buah-buah pertobatan. Itu yang disebut keberuntungan. Amin. Beda. Dan itu semua kita bisa alami kalau kita itu bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati artinya kita tidak boleh berhenti. Kita harus make action. Kita harus make it something. Jangan perlu takut, saudaraku. Jangan perlu takut diomongin orang. Seringkali jadi selama engkau bertindak bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menuntun engkau karena Tuhan itu senantiasa membela engkau. Dia tidak pernah mempermalukan engkau. Jangan peduli apa kata orang, yang penting apa kata Tuhan mengenai engkau. Amin. Haleluya. Jangan kita fokus supaya orang fokus kepada kita. Kita harus fokus membawa orang kepada Tuhan. Amin. Itulah tugasnya gereja. Jadi saya percaya gereja ini sudah 33 tahun ya Pak Riki. Sudah berapa orang yang mengalami pertobatan tidak terhitung. Mungkin dia tidak bersama-sama kita lagi, peduli kata orang, tapi yang penting adalah kita telah membuat orang itu bertobat mengenal Kristus. Amin. Itu paling penting. Daripada gereja ini ribuan orang, tapi tidak ada yang bertobat. Pendetanya tidak berani menyampaikan tanda pertobatan. Pendeta tidak berani berkhotbah tentang pertobatan. Amin. Itu artinya gereja yang mandul, tidak berproduksi. Gereja harus berproduksi. Apa itu? Menghasilkan buah-buah pertobatan. Amin.
Gereja dijalankan bukan karena program, gereja dijalankan oleh karena visi. Visi akan melahirkan program. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih karunia-Mu yang besar dalam hidup kami. Kalau kami mengakhiri season pertama ini, Tuhan, dengan penuh peringatan-peringatan daripada Tuhan. Benar Bapa, kami harus menghasilkan buah-buah pertobatan itu. Kami harus berproduksi, Tuhan. Kami tidak perlu takut, karena Engkau sendiri akan menuntun kami. Engkau akan mengingatkan kami supaya kami senantiasa bertindak hati-hati. Tuhan, terima kasih akan keberhasilan Kau berikan kepada kami. Tapi kami juga minta Bapak konfirmasi dari Engkau supaya kami beruntung. Supaya kami, Tuhan Yesus, tidak hanya menerima berkat-berkat Tuhan, tapi kami juga boleh menyalurkan berkat-berkat Tuhan. Pakai gereja kasih Kristus Bapa menjadi berkat. Pakai gereja Kristus Bapa yang Kau sudah percayakan 33 tahun ini, GKK ini Tuhan, menjadi gereja yang berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Seperti yang Kau sudah katakan buat kami hari ini Bapa, supaya apa yang kami inginkan, apa yang kami rindukan, apa yang kami harapkan, Engkau katakan bahwa ketika tidak ada lagi yang bisa kami harapkan, ketika tidak ada lagi untuk dasar kami berharap dan percaya, tapi kami harus tetap berproduktif. Dasar kami Tuhan di dalam Engkau itu terlalu kuat, tidak pernah mengecewakan kami. Meskipun kami tidak ada dasar untuk percaya, tapi kami percaya juga. Karena kami berjalan bukan dengan kekuatan daging Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah Bapa, kiranya apa yang Engkau berikan buat kami Bapa, seperti yang Engkau kehendaki, itu menjadi bagian dalam hidup kami. Supaya apa yang kami mau lakukan itu tidak hanya berhasil, tapi kami boleh beruntung. Kami boleh diberkati Tuhan. Dan pujilah nama Tuhan. Kami tutup season pertama ini dengan pengucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Kita bisa berdoa. Puji Tuhan, terima kasih Pak Oto. Sesi pertama selesai. Saya percaya kita diberkati dan kita mau masuk dalam acara bebas. Puji Tuhan, di sini kita juga belajar bahwa apa yang sudah tadi disampaikan, saya berharap kita bukan yang diberkati, tapi kita juga mendapatkan sesuatu, menangkap sesuatu dari Tuhan. Pak Oto, terima kasih. Kalian silakan. Saya rasa waktunya untuk kita berleha-leha. Ambil lunchnya, lalu langsung ketemu di mana? Di bawah aja, di lobby. Lobby. Oke. Tuhan memberkati. Berkati.